Oke sob, bertemu kembali dengan saya di SBT Pimpong Channel, dan video kali ini saya berkesempatan untuk mencoba karet terbaru dari brand Xiom, yaitu Jekyll & Hyde C57,5. Ya, sebelumnya saya pernah mereview karet Jekyll & Hyde yang C55 ya, dan itu adalah karet yang pernah dipakai oleh Hugo Calderano. Dan untuk yang terbaru, Hugo Calderano memakai Jekyll & Hyde yang C57,5 ini untuk forehandnya. Dan karet ini memiliki ketebalan spon yang akan saya review ini. Ketebalan sponnya maksimum, berwarna merah, kemudian kekerasan sponnya 57,5 degree. Oke sob, langsung ya kita buka cover dari Jekyll & Hyde C57,5. Oke, kita buka. Ini dia karet Xiom Jekyll & Hyde C57,5, dan ini adalah top sheetnya dari karet Jekyll & Hyde C57,5 ini. Teki ya, kita lihat dulu. Ya, cenderung medium teki. Kemudian untuk sponnya juga memiliki porinya yang padat ya sobat ya. Dan kita akan timbang sebelum dipotong. Berat dari Jekyll & Hyde C57,5 sebelum dipotong kurang lebih 80 gram atau 81 gram ya sobat. Kalau oke, kita akan coba pasang. Ada kayu 3 True Morgat Carbon Edition. Kita pasang, dan setelah dipasang dan dipotong, kita timbang juga. Setelah dipotong memiliki berat berapa gram. Oke, kita lem dulu. Oke, karetnya sudah saya potong dan saya tempel di kayu True Morgat. Sekarang saya timbang ya dari sisa potongan dari karet yang saya potong ini tadi. Oke, sebelum dipotong tadi memiliki berat 81 gram, dan sisa potongan memiliki berat 23 gram. Jadi kurang lebih karet ini memiliki berat 58 gram. Oke sobat, langsung saja ya kita coba bagaimana feel dari karet yang dipakai Hugo Calderano Jekyll & Hyde C57,5. Kita coba di lapangan untuk spin bola kosong, spin bola isi, dan kita coba untuk spin bola spin dari jauh dari belakang meja ya. Oke, langsung kita coba di lapangan. Ya, oke sob, sekarang kita di lapangan ya untuk mencoba karet Xiom Jekyll & Hyde C57,5. Ya, oke sobat, sekarang kita di lapangan untuk mencoba karet Xiom Jekyll & Hyde C57,5. Ya, untuk feel pertama, karet ini memiliki feel mirip karet China ya, seperti Hurricane, tetapi lebih gampang untuk pemakaiannya. Suaranya crispy dengan permukaan top sheet yang medium teki. Ya, pada cuplikan ini saya mencoba untuk melakukan spin loop bola kosong. Pertama-tama untuk putarannya ini cukup banyak ya sobat. Cengkramannya waktu kontak dengan bola ini terasa banget. Nah, waktu spin ini memberikan saya toleransi bola dan safety ya, karena dwell time-nya ini lama. Untuk kurvanya menurut saya tergolong medium. Kemudian trajektori bola, rata-rata banyak bola yang jatuhnya di tengah dan tidak terlalu di belakang meja lawan.
Ya, sekarang saya mencoba melakukan spin bola kosong di dekat meja dan sedikit saya beri tenaga dan ledakan. Untuk posisi yang di dekat meja menurut saya cukup nyaman, cukup enak. Tenaga yang saya keluarkan pun juga tidak terlalu banyak. Kemudian bolanya ini fast ya. Untuk putarannya pun juga banyak dan tentunya ini bolanya sedikit liar waktu jatuh di meja lawan. Tetapi waktu saya berada mundur sedikit atau berada di mid distance ya, saat spin ini bolanya tidak terlalu kencang dan membutuhkan sedikit lebih tenaga saya lebih banyak. Untuk spin backhand bola kosong atau half volley di dekat meja, menurut saya agak susah ya dengan karet Jekyll and Hyde C57,5 karena karetnya keras, kemudian medium tacky. Dengan skill yang saya punya ini, saya belum cukup pas untuk melakukan spin backhand saya yang di dekat meja ya. Harus tenaganya ini harus kuat. Nah, kalau untuk yang kelas pro, kelasnya yang profesional, nah ini harusnya lebih oke karena memiliki skill yang lebih bagus dan tenaga yang cukup kuat. Nah, untuk spin backhand yang bola kosong yang di belakang meja ini barulah saya sedikit ada kemudahan untuk melakukan spin ya, karena ada awalan atau ayunan yang cukup panjang, kemudian ada timing ya, ada timing yang bisa saya tunggu untuk melakukan spin backhand yang berada di mid distance ya. Ya, pada cuplikan ini saya mencoba melakukan program spin forehand ya, jalan satu-satu ya. Nah, untuk di dekat meja seperti yang saya omongkan di awal tadi, ini bolanya fast, putarannya pun juga cukup tinggi. Kemudian ada letupan di meja lawan. Nah, untuk blok menurut saya karet ini tidak ada masalah, memiliki kontrol yang bagus untuk blok. Kemudian ada redaman ya pada saat saya menerima bola, jadi lebih gampang menurut saya pemakaiannya daripada karet China ya. Oke, sekarang saya melakukan spin balas spin jauh di belakang meja dengan karet Jekyll and Hyde C57,5 ini menurut saya memberikan kenyamanan. Efek toleransinya juga cukup tinggi saat saya melakukan spin balas spin di belakang meja ini ya sobat. Terasa dwell time-nya, gigitannya pun juga terasa saat saya melakukan spin. Kemudian dengan top seat yang medium tacky menurut saya ini dan kekerasan sponnya 57,5 degree saat spin atau membalas spin yang datangnya ini kencang dari lawan, ini cukup nyaman buat saya karena saya dapat mengontrolnya ya sobat. Jadi bolanya ini saat kontak dengan karet tidak langsung lepas tapi ada terasa cengkeramannya ya. Oke, sekarang melakukan spin loop bola isi dengan karet C57,5 menurut saya ringan sobat untuk mengangkat bola. Meskipun berat dari karet ini saat sudah dipotong beratnya kurang lebih 56 sampai 58 gram, tapi saat saya melakukan spin loop ini bolanya ini ringan untuk kita angkat, kita lakukan gesekan ya. Beda dengan yang sebelumnya. Saya preview karet Genexion V2C itu agak komentar saya agak sedikit berat ya, tapi ini C57,5 saat saya lakukan loop itu lebih ringan sobat. Nah, sekarang cuplikan di video ini saya melakukan spin bola isi dengan cara saya beri ledakan ya sobat. Nah, menurut saya untuk melakukan
spin seperti ini kita harus memiliki teknik yang cukup oke, kemudian fisik yang cukup oke, dengan memiliki speed yang cepat ya sobat. Karena melakukan spin dengan karet C57,5 ini dengan diberi ledakan ini butuh tenaga yang besar dan kemudian speed yang harus cepat ya. Karena kalau tidak ini kita akan terlambat ya sobat untuk mengambil bola yang dikembalikan dari lawan setelah kita melakukan spin dengan ledakan. Nah, menurut saya karet ini memang untuk pemain pro ya. Untuk skill yang saya punya dengan karet ini cukup mengeluarkan tenaga, banyak tenaga ya sobat. Oke sobat, sekarang masuk dalam kesimpulan. Ya, menurut saya karet ini saya rasa cocok untuk pemain pro atau pemain yang memiliki skill yang bagus ya sobat. Kemudian untuk serangan yang di dekat meja, counter attack, kemudian spin loop bola isi, spin ledakan bola isi dengan karet C57,5 ini sangat oke ya. Tapi dengan catatan harus memiliki tenaga atau power yang besar. Kemudian karet C57,5 ini untuk karetnya beratnya sekitar 57 atau 58 gram ya setelah dipotong. Jadi menurut pendapat saya supaya balance, karet ini pakai kayu yang ofensif yang bobotnya agak ringan. Kemudian karet yang sisi satunya juga memakai karet yang tidak terlalu berat ya sobat. Demikian review karet Jekyll & Hyde C57,5 dan ini adalah pendapat pribadi kami, bisa berbeda dengan pendapat sobat sekalian. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.